setelah Real Madrid menjadi juara Piala Intercontinental Cup ini, tentu banyak timbul pertanyaan dari netizen ya. Banyak sekali ragam pertanyaan yang ditanyakan oleh netizen, terutama yaitu mengenai event Intercontinental Cup ini ya. Jadi banyak sekali netizen yang mempertanyakan lah, kok ada event Intercontinental Cup, lalu bagaimana dengan Piala Dunia antar klub? Lalu ada juga yang bertanya kepada dari para netizen itu, loh kok Madrid tiba-tiba main di final langsung juara gitu, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Real Madrid keluar sebagai juara Piala Intercontinental Cup tahun ini, di mana di babak final Real Madrid berhasil mengalahkan wakil asal CONCACAF yaitu Pachuca dengan skor 3-0, di mana 3 gol tersebut dicetak oleh Kylian Mbappe, Rodrigo dan juga Vinicius Junior ya. Jadi Vinicius Junior ini setelah dinobatkan sebagai the best FIFA Man Player, akhirnya dia juga membawa timnya untuk menjadi jawara di Piala Intercontinental Cup tahun ini dan sekaligus juga memborong beberapa penghargaan di event tersebut. Nah, tentunya setelah Real Madrid menjadi juara Piala Intercontinental Cup ini, tentu banyak timbul pertanyaan dari netizen ya. Banyak sekali ragam pertanyaan yang ditanyakan oleh netizen, terutama yaitu mengenai event Intercontinental Cup ini ya. Jadi banyak sekali netizen yang mempertanyakan lah, kok ada event Intercontinental Cup, lalu bagaimana dengan Piala Dunia antar klub? Lalu ada juga yang bertanya kepada dari para netizen itu, loh kok Madrid tiba-tiba main di final langsung juara gitu, seperti itu. Nah, jadi dari awal itu kita tahu bahwa Piala Dunia antar klub untuk tahun ini sudah tidak diselenggarakan ya. Jadi Piala Dunia antar klub yang kita tahu itu terakhir kali digelar itu pada tahun lalu ya, 2023, di mana musim lalu itu Manchester City keluar sebagai juaranya. Dan di tahun ini tidak diselenggarakan dan akan kembali diselenggarakan pada tahun 2025, tentu dengan format yang berbeda, yang tadinya diikuti oleh 6 tim masing-masing dari juara kompetisi konfederasi masing-masing plus tuan rumah yang ditunjuk 7 peserta. Tetapi untuk Piala Dunia antar klub tahun 2025 ini itu format berubah dan diikuti oleh peserta semakin banyak, yaitu 32 peserta. Tentu ini formatnya seperti FIFA World Cup ya, terbagi ke dalam 8 grup dan setiap grup diisi oleh 4 tim. Tentu nanti setiap juara grup dan runner up akan lolos ke babak 16 besar dan seterusnya akan dilanjutkan dengan babak knockout seperti itu ya. Nah, lalu akhirnya untuk mengisi kekosongan menunggu Piala Dunia antar klub yang diselenggarakan setiap 4 tahun ini, FIFA akhirnya memutuskan untuk kembali menghidupkan Piala Intercontinental Cup begitu, untuk mengisi atau menunggu kekosongan waktu menuju Piala Dunia antar klub. Jadi FIFA Intercontinental Cup ini akan tetap dilaksanakan setiap tahunnya sambil menunggu Piala Dunia antar klub 4 tahunan itu. Tetapi yang kita tahu menurut sejarahnya, Piala Intercontinental Cup ini sudah digelar sebetulnya ketika tahun 1960 dan berakhir hingga tahun 2004. Kalau saya pribadi, karena memang kelahiran 90-an ya, jadi saya tahu Piala Intercontinental Cup ini ketika awal 2000-an gitu. Dan saat itu saya menonton pertandingan FC Porto melawan klub dari Kolombia, kalau tidak salah, saya lupa klubnya. Jadi memang Piala Intercontinental Cup ini itu dikhususkan di mana piala tersebut itu diperebutkan antara juara Liga Champions Eropa melawan juara Copa Libertadores atau juara UCL-nya dari benua Amerika Latin, seperti itu ya. Jadi dari kedua tim ini itu akan memperebutkan Piala Intercontinental Cup. Nah,
dari 1960 sampai 2004 itu Piala Intercontinental Cup berjalan, dan dari mulai 2025 sampai dengan dari mulai 2005 sampai dengan 2023 itu berubah namanya menjadi Piala Dunia Antar Klub, atau yang biasa kita kenal itu FIFA Club World Cup, dengan yang tadinya pesertanya hanya ada 2, perwakilan dari UEFA dan juga dari CONMEBOL, ditambah jadi setiap konfederasi yang menjadi juara di Liga Champions konfederasi masing-masing itu yang akan menjadi peserta di Piala Dunia Antar Klub, seperti itu. Jadi mulai dari tahun 2005 sampai 2023 itu dinamakan Piala Dunia Antar Klub. Dan FIFA sudah memutuskan pada tahun 2022 akhirnya Piala Dunia Antar Klub 2023 terakhir digelar itu pada tahun kemarin, dan akan kembali digelar itu pada tahun 2025 dengan format yang sudah berbeda, yaitu diisi oleh 32 tim dan akan dilaksanakan setiap 4 tahun sekali, seperti halnya Piala Dunia negara ya, FIFA World Cup. Nah, maka dari itu akhirnya FIFA menghidupkan kembali Piala Intercontinental Cup ini dengan format Piala Dunia Antar Klub yang lama, yang diisi oleh 6 peserta itu, masing-masing juara dari Liga Champions konfederasi masing-masing. Jadi seperti itu alasan FIFA kenapa menghidupkan kembali Piala Intercontinental Cup itu, untuk mengisi kekosongan untuk menunggu ke Piala Dunia Antar Klub yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali. Jadi jangan khawatir, kita masih terus akan melihat tontonan terkait event-event dunia di antar klub ini. Jadi setiap tahunnya akan ada FIFA Intercontinental Cup, dan 4 tahun sekali itu akan ada dilaksanakan Piala Dunia Antar Klub, seperti itu ya. Nah, lalu timbul pertanyaan, kenapa tiba-tiba Real Madrid ini langsung main menunggu di final gitu, sementara tim-tim yang lain itu harus bertanding dulu. Jadi ya kita tahu kenapa alasannya Real Madrid itu langsung menunggu di final, karena memang nilai koefisien dari UEFA atau klub-klub dari Eropa ini tentu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai koefisien dari konfederasi-konfederasi lainnya, dibandingkan dengan konfederasi CONMEBOL, CONCACAF, AFC, Oceania, bahkan dari CAF, Afrika, ya jauh gitu. UEFA itu lebih di atas dibandingkan yang lain. Maka dari itu, setiap tim yang menjadi juara Liga Champions Asia pastinya akan menunggu di final Piala Intercontinental Cup, seperti itu. Dan bahkan ketika di format yang lama, Piala Dunia Antar Klub yang lama, tentu Madrid juga itu baru bermain, ya siapapun lah yang menjadi juara Liga Champions Eropa, itu mereka mulai bertanding di babak semifinal dan di babak final jika lolos ke final, seperti itu. Jadi kenapa tiba-tiba tim-tim dari Eropa ini menunggu di babak final Piala Intercontinental Cup? Karena alasannya itu, nilai koefisien dari klub Eropa itu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai koefisien dari konfederasi lainnya ya. Jadi FIFA Intercontinental Cup ini terbagi ke dalam beberapa pertandingan playoff. Yang pertama ronde 1 itu adalah diikuti oleh 3 ya, wakil dari Asia, Oceania, dan juga Afrika. Jadi yang pertama itu pertandingan antara Al Ain yang merupakan wakil dari Liga Champions Asia melawan Auckland City yang merupakan wakil dari juara Liga Championnya Oceania. Nah, yang menang di pertandingan tersebut akan kembali bertanding di babak playoff selanjutnya, yaitu menghadapi wakil dari Afrika di ronde 2. Dan di ronde 2 lainnya, yaitu antara juara dari CONCACAF akan berhadapan dengan juara dari CONMEBOL, di mana juara dari CONCACAF yaitu Pachuca akan berhadapan dengan Botafogo ya, yang merupakan juara dari Copa Libertadores beberapa minggu lalu. Jadi memang turnamen Piala Intercontinental Cup ini juga bisa dihitung sudah
dilaksanakan sejak bulan September sebetulnya ya. Jadi panjang gitu waktunya. Walaupun pesertanya sedikit, tapi karena memang itu tadi menyesuaikan kompetisi dengan kompetisi klub liga-liga domestiknya masing-masing di konfederasinya masing-masing itu. Bahkan juga harus menunggu dulu siapa yang menjadi juara Copa Libertadores, karena memang terakhir kompetisi itu ya Copa Libertadores. Akhirnya Botafogo keluar sebagai juara di final, telah mengalahkan Atletico Mineiro, dan Botafogo akhirnya langsung bermain di FIFA Intercontinental Cup ini menghadapi Pachuca di playoff CONMEBOL dan CONCACAF. Nah, lalu di antara dua playoff ini nanti akan bertanding di FIFA Challenger ya, final playoff, yaitu antara Al Ahly perwakilan dari benua Afrika dan juga Pachuca perwakilan dari CONCACAF. Nah, yang menang setelah itu akan bertanding di FIFA Intercontinental Cup melawan Real Madrid, seperti itu. Jadi akhirnya Pachuca berhasil mengalahkan Al Ahly, dan Pachuca berhak untuk tampil di FIFA Intercontinental Cup atau di babak finalnya menghadapi Real Madrid. Tetapi akhirnya Real Madrid dengan keperkasaannya mampu menjadi juara dengan berhasil mengalahkan Pachuca dengan skor 3-0. Jadi seperti itu ya teman-teman. Setiap tahunnya tetap akan diadakan FIFA Intercontinental Cup ini, tentu dengan format lamanya Piala Dunia antar klub gitu. Dan Piala Dunia antar klub format baru itu akan diadakan setiap 4 tahun sekali gitu. Jadi ya ini kalau buat FIFA sih ya untung-untung aja ya. Ini kembali ke cuan gitu. Semakin banyak turnamen tentu akan semakin banyak pemasukan. Sebaliknya para pemain pastinya ya mereka bersama klubnya akan terus bagaimana mengatur jadwal mereka masing-masing, seperti itu ya. Itu makanya FIFA dan juga UEFA ini terus bersaing gitu untuk terus melakukan terobosan-terobosan baru, mengadakan event-event turnamen seperti ini ya. Jadi ya itu ya terserah mereka lah. Pastinya mereka fokusnya ke cuan gitu ya, seperti itu ya. Jadi akan ada setiap tahunnya, dan tentu Piala Dunia antar klub juga akan ada setiap 4 tahun sekali ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.